ada 4 negara, ya saya ulang ya, Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan. Mereka ada negara-negara yang mayoritas Islam dan berbahasa Arab. Itu saudaraku, ini mereka sudah menandatangani dan menerima. Dan waktu saya perhatikan, 9 negara yang mengikuti KTT tidak melibatkan mereka. Jadi sebetulnya, kalau saya boleh katakan, bahwa kesepakatan Abraham itu ada hasilnya, ada akibatnya. Shalom saudaraku. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan dan analisa kita tentang KTT darurat dari Liga Arab yang diselenggarakan di Kairo tanggal 4 Maret 2025 kemarin. Nah saudaraku, kita semua tahu bahwa tujuan dari KTT tersebut yang dihadiri oleh 9 negara ya dalam video yang lalu sudah saya sampaikan siapa saja negara yang terlibat, negara-negara Arab saudara ya. Tujuannya adalah pembangunan kembali akan jalur Gaza yang sekarang sudah porak-poranda dan menjadi puing-puing, dengan catatan tanpa merelokasi atau menggusur penduduk Palestina. Kita tahu bahwa KTT darurat Liga Arab ini diinisiasi oleh Mesir, saudaraku, dan ada proposal yang cukup tebal, apa saja yang menjadi rencana yang dibahas di sana. Nah, saudaraku, tentunya kita semua ngerti bahwa ini merupakan respons tandingan dari ide Presiden Donald Trump yang kontroversial. Presiden Donald Trump kan ingin merelokasi akan penduduk yang tadinya menempati akan jalur Gaza tersebut untuk sebagian ke Yordania, sebagian ke Mesir, dan 2 negara ini menolak ya. Dan mereka melanjutkan memfollow up akan bagaimana respon mereka terhadap masa depan dari jalur Gaza itu dengan mengumpulkan akan negara-negara Arab yang 9 negara tersebut. Nah, saudaraku. Nah, kali ini saudara itu sudah saya bahas dalam semuanya sudah saya bahas dalam video yang lalu. Nah, kali ini saudaraku kita akan mengamati, dan ini menarik untuk diamati ya dan dianalisa. Saya coba perhatikan ada 4 negara yang tidak ikut dalam KTT darurat Liga Arab itu, padahal mereka adalah negara-negara yang potensial sekali untuk penyelesaian masalah tersebut, yaitu Bahrain, UEA atau Uni Emirat Arab yang terdiri dari 7 negara-negara kecil itu, kemudian Maroko dan Sudan. Nah, semua ngerti saudaraku ya, Anda tahu, saya juga tahu bahwa 4 negara itu memang telah memulihkan hubungan mereka, diplomatik maupun hubungan dagang ataupun apa saja, dengan Israel melalui perjanjian kesepakatan Abraham. Saudaraku, tahun 2020 di Gedung Putih dengan inisiatornya tentunya Presiden Donald Trump yang waktu itu berkuasa menjadi presiden di periode yang lalu. Kemudian menantunya yang bernama Jared Kushner itulah yang melobi, saudaraku ya. Dia kan penasehat senior dari Gedung Putih. Dan disitulah ditandatangani, saudara, apa yang disebut dengan Abraham Accords atau Abraham Accords ini, kesepakatan Abraham. Yang mana di dalam istilah itu terkandung bahwa orang-orang Arab juga keturunan Abraham, orang-orang Israel juga keturunan Abraham. Mengapa kok tidak bisa berdamai? Jadi kira-kira filosofinya demikian, saudaraku. Nah, kembali kepada satu pribadi yang kita sudah sering bahas, yaitu Jared Kushner. Dia adalah menantu dari Donald Trump, dan menarik sampai sekarang setelah Donald Trump sekian waktu menjadi presiden dengan berbagai pernyataan dan tindakan dan manuver yang kontroversial, Jared Kushner tidak tampil, saudaraku.
Saya merenung-renung dan saya berpikir mengapa ini pribadi yang menarik, yang pribadi yang punya potensi luar biasa ini kok tidak tampil atau belum tampil. Ya nanti kita akan bahas saudaraku ya. Nah, kita kembali flashback ya, tahun 2020 itu dia mempromosikan akan strategi pendekatan yang disebut dengan outside in. Nah, jadi fokus dari normalisasi hubungan negara-negara Arab yang dilobi oleh Jared Kushner ini adalah hubungan antara Israel dengan negara-negara mereka tanpa lebih dahulu menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Kita semua tahu, saudaraku, konflik masalah Israel dan Palestina ini dari dulu sejak Israel merdeka tahun 48 memang nggak pernah selesai. Terus saja ada. Reda sebentar ada lagi. Jadi sampai kapan negara-negara Arab yang ada di sekeliling Israel yang ada di Timur Tengah ini akan berdamai dengan negara Israel kalau masih menunggu akan selesainya problem Palestina. Sehingga akhirnya muncullah apa yang disebut dengan kesepakatan Abraham atau Abraham Accords tersebut. Nah, saudaraku perhatikan ya, saya catat di sini, pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang pada umumnya ada pada logika negara-negara Arab, saudaraku. Mereka selalu mengkaitkan progres hubungan negara mereka dengan Israel dengan melihat wait and see bagaimana konflik antara Israel dan Palestina. Kalau belum selesai ya kami belum bisa berhubungan, itu selalu demikian. Tetapi melalui Abraham Accords ada 4 negara, ya saya ulang ya, Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko dan Sudan. Ada negara-negara yang mayoritas Islam dan berbahasa Arab. Itu saudaraku, ini mereka sudah menandatangani dan menerima. Dan waktu saya perhatikan 9 negara yang mengikuti KTT tidak melibatkan mereka. Jadi sebetulnya kalau saya boleh katakan bahwa kesepakatan Abraham itu ada hasilnya, ada akibatnya, ada konsekuensi bagi hubungan mereka dengan negara Arab dalam kaitannya dengan Palestina. Bukankah jalur Gaza itu masalah Palestina? Ya setelah adanya perang antara Hamas dan Israel, saudaraku. Nah, kita cari data, apakah penyebab dari ketidakhadiran mereka? Memang tidak ada yang menyebutkan bahwa memang ada kaitan, tapi secara logika saja kita pasti bisa menangkap bahwa memang 4 negara Arab tersebut karena mereka telah menyepakati kesepakatan Abraham Accords itu sehingga mereka tidak mengikuti akan KTT itu. Nama dari UEA disebut-sebut oleh proposal Mesir itu, saudaraku, bahwa UEA adalah negara Arab yang kaya raya sehingga mereka bisa menjadi tempat tujuan untuk mereka minta bantuan dana kalau nanti pemulihan itu diselenggarakan atau diadakan. Nah, saudaraku, meskipun demikian mereka tidak diundang atau diundang tapi tidak datang, itu tidak tercatat, saudaraku, dalam berita. Kita nggak bisa temukan datanya. Nah, sekarang saudara, kita wait and see. Kita menantikan akan kiprah dari Jared Kushner untuk Abraham Accords Jilid 2 atau kelanjutan dari Abraham Accords yang sempat tertunda karena pemerintahan yang dipimpin oleh mertuanya di Amerika Serikat itu terhenti karena kalah dari Joe Biden. Nah, sekarang kan menang lagi, saudaraku. Dan kita semua tahu, saudaraku, ya sejak tanggal 20 Januari dia dilantik, Presiden Donald Trump ini sudah mengeluarkan
akan pernyataan-pernyataan dan langkah-langkah politik maupun ekonomi yang kontroversial sekali. Nanti lain waktu saya akan coba kumpulkan dan saya sampaikan untuk kita belajar, saudaraku ya, mencatat bagaimana ini presiden yang luar biasa, karena Presiden Donald Trump ini berbeda dengan presiden-presiden yang lain. Kemarin sudah saya sebutkan, beliau ini kalau ngomong straightforward, jadi langsung to the point dan tidak pakai basa-basi dan tegas sekali dan berani sekali. Langkahnya di mana sekarang Donald Trump sepertinya berbaikan dengan Rusia, ini juga kontroversial karena dengan demikian dia seakan-akan berada pada posisi yang bertentangan dengan Eropa. Sampai Presiden Zelensky akhirnya mendekati Eropa karena dia merasa tidak didukung lagi oleh Amerika Serikat. Padahal dulu waktu zaman Joe Biden itu kekuatan militer dari Ukraina untuk menahan gempuran dari Rusia itu sebagian besar dari Amerika Serikat. Sekarang dihentikan, saudaraku. Jadi ada hal-hal kontroversial, ada hal-hal yang membingungkan, situasi politik yang membingungkan, tapi itu semua pasti akan menuju kegenapan akhir zaman, saudaraku. Jadi menurut saya redanya perang Hamas Israel itulah yang ditunggu-tunggu, saudaraku. Itu yang dinanti-nantikan sampai nanti tampilnya Jared Kushner. Jadi kalau sekarang Jared Kushner jelas nggak mungkin, saudaraku, nggak mungkin bisa tampil karena situasi masih panas, masih ada sandera, masih ada negosiasi gencatan senjata dan sebagainya, saudaraku. Ya, just wait and see. Saya akan akhiri, saudara, dengan Amsal 19 ayat 21. Coba, saudaraku, ini ayat bagus. Kita tunggu bagaimana sejarah itu berlangsung. Banyaklah rancangan di hati manusia, termasuk di hati dari Donald Trump, di hati dari Vladimir Putin, di hati Zelensky, di hati dari Benjamin Netanyahu, di hati dari kelompok-kelompok Hamas ataupun Palestina ataupun negara-negara Arab yang ada. Banyak rancangan di hati para pemimpin-pemimpin bangsa itu. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Seperti apa? Kita akan menunggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.